Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudahan pada dirimu. Allah janji itu kok. Setiap ada kesulitan ada 2 kemudahan. Allah janji itu. Kenapa harus ragu? Kenapa harus takut? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang Allah ingin mengujimu. Engkau mengatakan, aku sudah berhijrah ya Allah. Aku mau jadi orang yang lebih baik ya Allah. Allah ingin tahu, engkau sungguh-sungguh ingin baik tidak? Engkau sungguh-sungguh berhijrah tidak? Engkau sungguh-sungguh lebih dekat kepadaku tidak? Cara mengujinya gimana? Cara mengetahuinya gimana? Dengan ujian demi ujian. Untuk membuktikan memang engkau adalah orang yang betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masuk syurganya Allah nggak mudah. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang akan kau hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin keluargamu sempurna diuji dari sisi ekonomi, mungkin ekonomi sempurna diuji dari persaudaraan, mungkin semuanya sempurna diuji dari rumah tangga. Nggak ada orang yang betul-betul sempurna, tidak ada. Semua dari kita, semua kita punya air matanya masing-masing. Mari kita lihat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang Allah uji kepadanya dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya 83 dan 84. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan menderita penyakit kulit yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya seluruh kaumnya meninggalkannya. Di waktu yang bersamaan 12 anaknya dikabarkan meninggal dunia karena sebuah musibah. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, seluruh anaknya meninggal dunia. Di waktu yang hampir bersamaan seluruh hartanya habis terbakar. Tanaman, hewan ternak habis. Ujian bertubi-tubi. Setelah jatuh tertimpa tangga pula ya. Artinya ujian bertubi-tubi. Dalam kehidupan kita, mungkin di antara kita pernah diberikan ujian bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah baru. Betul? Apa reaksi kita ketika Allah berikan ujian bertubi-tubi dalam kehidupan kita? Sebagian orang marah, kenapa ya Allah? Belum selesai ujian satu, kenapa lagi ya Allah? Kenapa ada lagi ya Allah? Kenapa harus aku ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Kenapa engkau berikan ini kepadaku ya Allah? Bukankah aku sudah sholat? Bukankah kau sudah mengikuti apa yang menjadi maumu ya Allah? Kenapa ya Allah? Sebagian orang tanya, kenapa ya Allah? Kenapa harus aku ya Allah? Perhatikan apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam. Ujian Nabi Ayub bukan satu. Bayangkan, sudah sakit, parah, seluruh orang meninggalkannya, seluruh anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Kita mungkin diuji lewat satu sisi saja. Tapi Nabi Ayub sempurna ujiannya. Namun apa kata Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83? Teman-teman lihat, anni masani yaqdur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Saya sakit ya Allah. Mengadu kepada Allah, ya Allah saya capek ya Allah. Saya sakit ya Allah. Saya enggak kuat ya Allah. Sebagai seorang hamba biasa mengadu kepada Allah, engkau boleh mengadu apapun kepada Allah, kepada Tuhanmu. Namun kalimat berikutnya adalah engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub alaihissalam hendak mengatakan, ya Allah, engkau berikan aku sakit karena engkaulah yang penyayang dari semua yang penyayang. Engkau Maha Penyayang ya Allah. Engkau berikan aku sakit karena engkau sayang kepadaku ya Allah. Ya Allah, engkau berikan anak-anakku meninggal dunia, wahai Allah, karena engkau sayang kepadaku ya Allah. Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang ya Allah. Ya Allah, engkau berikan hartaku habis karena engkau sayang kepadaku ya Allah. Engkaulah yang penyayang dari semua penyayang. Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi dirimu dengan cara memberikan ujian-ujian yang silih berganti dalam kehidupanmu. Berkat kesabaran, berkat prasangka baik, berkat ridha, tawakal 'ala Allah dalam setiap episode yang Allah berikan dalam kehidupannya, maka perhatikan surah Al-Anbiya ayat ke-84. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengabulkan doanya, memperkenankan seruannya. Kami lenyapkan penyakit yang ada pada dirinya. Kami kembalikan keluarganya, istrinya setiap tahunnya hamil kembar Ibu sekalian. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Allah lipat gandakan jumlah anak-anaknya. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Engkau Allah berikan ujian, tapi Allah berikan solusi atas semua permasalahan dirimu. Allah berikan kau kesedihan, tapi Allah berikan kebahagiaan nanti di ujungnya. Tenang saja, jangan terlalu merasa bersedih berlarut-larut. Kisah berikutnya, Nabi Yunus alaihissalam.
Nabi Yunus alaihissalam pernah sangat marah kepada kaumnya karena tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika marah, beliau meninggalkan kaumnya, beliau pergi ke satu lautan, dan takdir Allah, beliau dimasukkan atau beliau dimakan oleh ikan yang sangat besar, dan beliau berada dalam perut ikan tersebut. Di dalam perut ikan itu sangat gelap dan sangat sempit, beliau kesulitan untuk bernafas. Tidak seorang pun yang mampu menolong Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berada dalam kegelapan malam, dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan perut ikan, di dalam perut ikan. Siapa yang bisa tolong beliau? Siapa orang yang bisa tolong beliau? Gak ada. Dalam kehidupan kita kadang-kadang Allah berikan ujian kepada kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa membantu kita. Kita gak bisa berharap pada siapapun. Kalau kita berharap pada orang lain, mungkin orang lain akan mengecewakan diri kita karena dia tidak memberikan pertolongannya kepada kita pada saat kita susah. Siapa yang bisa tolong kita? Seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam dalam nafas yang susah, keadaan yang perut ikan yang sangat sempit dan gelap, beliau hanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, senjatanya umat muslim adalah doa. Doanya adalah dalam surah Al-Anbiya 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Pertama, beliau mengajarkan tentang tauhid. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan selain dirimu wahai Allah. Kemudian beliau memuji-muji Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini semua terjadi mungkin karena sebab ada kesalahanku wahai Allah. Mengakui bahwa dirinya melakukan sebuah dosa dalam kehidupan. Ternyata doa ini adalah doa yang teman-teman harus baca ketika teman-teman dalam keadaan sulit. Teman-teman baca doa ini ketika teman-teman dalam keadaan susah, dalam keadaan gak tahu harus bagaimana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dalam keadaan gundah, dalam keadaan takut. Teman-teman baca doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, di mana doa ini pula yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersedih. Ketika Rasulullah SAW sedih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedih akan melantunkan doa Nabi Yunus alaihissalam, ya, doa yang disebut sebagai doa mengatasi kesedihan. Ternyata doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tidak hanya sebuah doa yang dibacakan oleh Rasul pada saat beliau sedih. Ternyata doa ini adalah doa kalau kita ingin dikabulkan hajat-hajat kita, dan doa ini adalah doa untuk menghilangkan berbagai macam kesedihan dalam kehidupan kita. Doanya mudah, namun kadang-kadang kita lupa untuk mengamalkannya. Jadi baca doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berikutnya, kisah kesedihan siapa lagi? Nabi Zakaria alaihissalam. Semuanya ada di satu halaman, Bu. Satu halaman surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya 83 sampai 90. Itu semua kisah Nabi Ayub alaihissalam, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, dan kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman tahu kesedihan apa yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Ujian apa yang menghantarkan beliau-beliau ini masuk ke dalam syurganya Allah? Karena ujiannya dahsyat. Jadi jangan berharap bisa masuk ke syurganya Allah kalau belum merasakan ujian dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam, apa kata Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 4? Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, artinya apa kalimat ini? Aku berdoa puluhan tahun ya Allah, sampai badanku, tulangku melemah, sampai rambutku memutih, Kau belum kabulkan ya Allah. Tapi aku gak pernah kecewa, belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Itu artinya Nabi Zakaria alaihissalam meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau beruban, sampai badannya atau tulangnya rapuh, dan istrinya mandul, dikabarkan mandul. Namun kata beliau, tapi aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Aku masih terus berdoa kepadamu ya Allah, masih terus meminta kepadamu ya Allah. Maka dalam surah Al-Anbiya 89, bagi teman-teman yang menanti jodoh atau bagi teman-teman yang mau memiliki anak, baca doa ini. Al-Anbiya 89 dikatakan sebuah doa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak hidup seorang diri. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri. Ada di antara kita yang hidup sendirian?
Ada beberapa jemaah yang mengatakan saya ini sudah tua, belum menikah, nggak punya ibu, nggak punya ayah, nggak punya anak, nggak punya cucu, hidup sebatang kara sendirian, sama kucing di rumah katanya. Banyak teman-teman sekalian, orang-orang yang hidup seorang diri. Maka baca doa ini, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dalam keadaan terus berdoa puluhan tahun loh Bu, teman-teman, bukan doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun. Apa balasan Allah kepada orang yang betul-betul sungguh-sungguh berdoa dengan sabar? Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 90, maka kami perkenankan doanya, kami kabulkan doanya, kami anugerahkan, berikan kepadanya anak yaitu Yahya alaihissalam, dan kami jadikan istrinya bisa mengandung. Sesuatu yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan istrinya bisa mengandung. Kata Allah apa? Sesungguhnya mereka, Zakaria alaihissalam dan istrinya, adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ternyata amal-amal baik kita menjadi wasilah doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dengan khauf dan roja, dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi dalam berdoa itu harus ada khauf dan roja, harus ada harap dan cemas. Kita berharap doa kita dikabulkan. Di satu sisi kita takut, ya Allah kabulkanlah. Kalau kita ada rasa takut doa kita nggak dikabulkan, di satu sisi kita berharap doa kita dikabulkan, kita akan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa doa kita pasti dikabulkan, nah nanti kita menjadi lalai. Sekali 2 kali berdoa lalai. Tapi kalau ada perasaan cemas, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah, kita akan terus istiqomah dalam doa-doa kita. Maka dikatakan kalau berdoa dengan takut dan harap, dengan harap dan cemas. Dan kalau engkau ingin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Karena amal-amal saleh menjadi perantara doamu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah dengar kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua? Diceritakan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang ini mereka terjebak dalam gua, lagi hujan badai. Tiba-tiba pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Tiada seorang pun yang bisa tolong mereka. Ketika batu digeser juga tidak bisa. 3 orang ini akhirnya berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh mereka. Jadi amal soleh bisa membuat doa kita dikabulkan oleh Allah. Kata orang pertama, ya Allah, saya berbakti kepada ibu ayah saya, ya Allah. Saya berikan makan dengan tangan saya, ya Allah. Dan Allah lihat ini sebuah amal saleh. Allah geser batu itu sedikit. Orang kedua, ya Allah, saya mencintai seseorang, ya Allah, dan dia mencintaiku, ya Allah. Dan ada masa di mana kami bisa melakukan suatu dosa itu, namun aku tinggalkan dia karena aku mencintaimu, wahai Allah. Kutinggalkan orang yang kucintai itu karena aku takut kepadamu, karena aku takut bermaksiat kepadamu, ya Allah. Kutinggalkan dia, ya Allah. Dan Allah lihat ini sebagai perbuatan amal saleh. Nggak mudah loh orang yang saling mencintai ada kesempatan untuk bisa melakukan apa saja, mereka tinggalkan perbuatan itu karena takut kepada Tuhannya. Itu nggak mudah, betul nggak teman-teman semua? Nggak mudah. Dan Allah lihat itu sebagai sebuah amal saleh. Allah geser batu itu. Orang ketiga mengatakan, saya berikan gaji pegawai saya dengan sempurna, dengan baik. Maka pada akhirnya Allah geser semua batu itu sehingga mereka bisa selamat. Jadi makanya ketika Allah mengatakan Allah kabulkan doa, dikarenakan mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, bersegera dalam melakukan berbagai macam amal-amal saleh. Dan kemudian karena mereka berdoa dengan harap dan cemas, mereka tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku, ya Allah? Engkau belum mengabulkan doaku. Kata Rasulullah, orang-orang yang berdoa Allah tidak kabulkan doaku adalah orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah masih hendak mendengar rintihanmu, Allah masih hendak melihat tangisan air matamu, Allah masih hendak ingin melihat kau bangun di sepertiga malam terakhir dengan suara lirihmu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sebentar lagi doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti dalam berdoa. Kisah ibunda Imam Bukhari membuat saya terinspirasi. Ketika Imam Bukhari di waktu kecilnya beliau buta, tidak bisa melihat, berobat kemana-mana tidak bisa diobati. Apa yang dilakukan ibu ini setelah ikhtiar maksimal? Berdoa kepada Allah dengan tetesan air matanya, terus berdoa, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Dan kemudian suatu malam beliau bermimpi didatangi oleh seseorang, dan orang itu mengatakan, anakmu sudah bisa melihat.
Maka ketika ibu ini buka matanya, ajaibnya Imam Bukhari sudah bisa melihat, anak ini sudah bisa melihat. Kira-kira kejadian ini bisa terjadi nggak dalam kehidupan kita? Banyak? Banyak. Banyak bagi orang-orang yang percaya. Saya nggak bosan-bosannya cerita ini. Tadi pagi saya cerita ini juga teman-teman sekalian. Ibu saya berhenti nafas 5 menit, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu. Di depan mata saya, nafas itu udah nggak ada lagi. Badannya dingin dan kulitnya pucat. Masuk ke ICU dengan seluruh ventilator dan yang lain-lainnya. Dokter mengatakan kejadian ini sangat susah. Bersiap-siap akan apapun yang terjadi. Kemudian saya ingat kisah berbagai macam doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Mudah bagi Allah, teman-teman semua, dalam merubah keadaan seseorang, mudah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ibu saya dalam keadaan sehat hari ini. Allah berikan kesempatan hidup lagi untuk ibu saya, alhamdulillah. Begitulah banyak cerita teman-teman semua. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa bahwa engkau kehilangan harapan. Engkau punya Allah dan Allah bisa berkehendak apapun atas kehidupanmu. Kenapa putus asa? Tinggal angkat tanganmu, berdoa kepada Allah dengan suara lirih, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh meminta, tiada bosan. Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun minta kepada Allah. Sudah banyak bukti bagaimana Allah mengabulkan doa-doamu. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam karena kata Allah apa? Mereka orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka orang-orang yang senantiasa berdoa dengan harap dan cemas, artinya istiqamah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang khusyuk, doa yang khusyuk. Menghadirkan sepenuh hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa melakukannya. Enggak semua orang bisa dalam tahapan seperti itu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantu aku untuk bisa melakukan amal saleh, bantu aku untuk bisa melakukan ibadah di hadapan-Mu ya Allah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kisah Siti Maryam diceritakan dalam surah Ali Imran, dalam surah Maryam juga sama. Beliau-beliau para nabi berat ujiannya, beliau-beliau orang-orang saleh berat ujiannya, dan teman-teman juga orang-orang saleh akan berat juga ujiannya. Siti Maryam, tapi apakah kita boleh mengeluh? Mengeluh pada Allah? Atau curhat pada Allah boleh? Cemas boleh? Takut boleh nggak? Perasaan takut? Menangis boleh? Boleh. Siti Maryam juga pernah nangis, pernah takut, pernah cemas, kadang-kadang putus asa. Ada juga manusia biasa. Boleh nggak putus asa kadang-kadang? Pernah? Kadang-kadang, tapi nggak selamanya. Nangis pernah kan? Boleh nggak? Boleh, boleh sekali. Mengadu kepada Allah bahwa kita nggak kuat, boleh nggak? Boleh sekali. Siti Maryam, orang yang seumur hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Siti Maryam kehidupannya hanya di mihrab, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gadis yang saleh. Tiba-tiba malaikat datang di hadapannya dan tiba-tiba mengatakan, "Engkau akan mengandung." Apa kata Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 47? Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Padahal belum pernah aku disentuh sekalipun oleh laki-laki lainnya. Maka malaikat Jibril itu menjawab, demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, kita mau buat apa? Kalau Allah sudah menakdirkan itu untuk kita, terus kita mau ngapain? Gak ada cara lain selain menerimanya, betul? Makanya kita ini harus beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, beriman kepada takdir. Kenapa? Artinya adalah kita terima apapun yang menjadi takdir Allah untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perantara malaikat Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Kalau Allah sudah berkehendak memang kita mendapatkan hal itu atau kita mengalami hal itu, terus kita mau ngapain? Kita mau lari sekalipun tetap itu terjadi kepada diri kita. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz, maka apa yang bisa kita lakukan? Terima dulu. Memang ini sudah bagian dari takdir kita. Terima itu maksudnya jangan marah-marah sama Allah. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan daun yang berguguran dari pohonnya saja itu adalah sudah menjadi bagian dari takdir Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian teman-teman semua, saat itu Siti Maryam mengandung dan kemudian pergi menjauh dari kampung halaman. Apa kata beliau? Beliau mau mati saja. Ada dalam Al-Quran kalimatnya. Andaikan aku mati ya Allah, dan andaikan aku menjadi orang yang tidak dikenal ya Allah. Ada kalimat itu yang keluar dari lisannya Siti Maryam karena mengandung sendirian,
dengan kehamilan besar di sebuah padang yang tidak ada orang bisa bantu beliau. Beliau kehausan, beliau kelaparan. Beliau mengatakan, ya Allah, seolah-olah bahasa kita, gak kuat lagi ya Allah, udah selesai aja deh ya Allah, berakhir aja deh ya Allah, udah gak kuat lagi ya Allah. Siti Maryam saja, seorang yang salihah seperti itu, bisa atau boleh kadang-kadang putus asa, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gak sanggup mengadu kepada Tuhan, ya boleh kok, tapi gak berlarut-larut. Karena setelah itu Allah minta, Maryam gak sendirian, boleh makan, ini ada pohon kurma, gerakkan pohon kurma itu. Allah minta engkau bergerak. Allah minta kita dalam keadaan sesedih apapun, sedown apapun, kita rasa udah gak tahu lagi, Allah masih nyuruh kita untuk bergerak. Jangan diam aja. Sama seperti Siti Maryam dalam keadaan lemah, ya Allah, andaikan aku mati saja ya Allah, andaikan aku jadi orang yang gak dikenali ya Allah, apa jadinya kalau anak ini lahir ya Allah, apa kata orang ya Allah. Allah minta Siti Maryam untuk menggerakkan pohon kurma. Allah minta Siti Maryam bergerak, lakukan sesuatu. Akhirnya pohon kurma itu besar loh teman-teman semua. Di sisa-sisa tenaga beliau ketika hendak melahirkan, beliau gerakkan pohon kurma itu. Dan kemudian beliau makan kurma itu, dan ada air di sekitar situ, beliau minum, dan beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah nyuruh kita bergerak teman-teman sekalian. Gak apa-apa, curhat sama Allah gak apa-apa, bilang gak kuat, gak sanggup gak apa-apa. Tapi jangan berhenti melakukan sebuah pergerakan. Jangan terlalu lama engkau meratapi kesedihanmu itu. Kemudian Siti Maryam pada akhirnya melahirkan anak, dan kemudian pulang ke kampung halaman dicaci maki. Sampai Allah menolong Siti Maryam dengan membuat Nabi Isa alaihissalam bisa bicara, teman-teman semua, sejak bayi, menjelaskan sebuah keadaan. Jadi wajar Siti Maryam menjadi penghuni surga dengan ujian yang dahsyat. Kadang-kadang kita bilang, ya Allah, aku sudah berbuat baik, kenapa begini? Siti Maryam juga berbuat baik, betul? Siti Maryam lebih soleh dari segala-galanya. Siti Maryam dikatakan sebagai wanita terbaik di muka bumi ini di zamannya. Soleh, tapi tetap Allah kasih ujian, apalagi kita. Siti Maryam gak mengatakan, aku kan sudah beribadah ya Allah, kenapa begini? Lalu kenapa kita mengatakan begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa diri kita? Suka-suka Allah memberikan apapun dalam kehidupan kita. Tugas kita menerima dan menjalani, dan engkau gak akan kenapa-napa karena Allah bersama dengan dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemudahan pada dirimu. Allah janji itu kok. Setiap ada kesulitan ada dua kemudahan. Allah janji itu. Kenapa harus ragu? Kenapa harus takut? Engkau punya Allah yang selalu bersama dengan dirimu, kenapa harus takut? Saya bicara global teman-teman sekalian, karena setiap dari kita punya ujiannya masing-masing. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, minta tolong dengan sabar dan dengan salat. Allah bersama dengan dirimu. Allah tidak pernah meninggalkanmu, engkau yang meninggalkan Allah. Allah gak pernah meninggalkan kita teman-teman semua. Allah selalu ada pada kita, mencintai kita tanpa syarat. Kita yang meninggalkan Allah, kita yang jahat kepada Allah, kita yang mendurhakai Allah, kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak mau kita masuk ke dalam nerakanya, kita yang memilih jalan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan penuh rahmatnya mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah katakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Az-Zumar 53, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi dirimu teman-teman semua. Allah gak pernah meninggalkan dirimu. Engkau yang meninggalkan Allah dengan dosa, dengan maksiat, dengan berbagai macam amal ibadah yang disengajakan. Engkau yang meninggalkan Allah. Kalau mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersiap-siap dengan ujian-ujian itu. Dan lihat bagaimana mereka semua bersabar dalam menghadapinya dengan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah berikutnya Nabi Yakub alaihissalam. Beliau menangis, beliau sedih sampai buta matanya karena banyak menangis. Kenapa? Karena kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu kisahnya ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Bagaimana Yusuf alaihissalam dibuang oleh kakak-kakaknya di dalam sumur, dan Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh orang yang lain dan dijadikan sebagai orang yang dirawat di dalam sebuah istana di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam menduga anaknya ini telah mati dimakan serigala, maka terus menangis. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 86? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah
Aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Kalau teman-teman mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, adukan semua kesulitan dan kesedihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan semua penderitaanku dan kesedihanku. Itu sebabnya kenapa kita harus bangun sholat malam. Disitulah waktu terbaikmu untuk mengadukan semua permasalahan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah saat dimana Allah turun ke langit dunia, kata Rasulullah, siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni dia. Di sepertiga malam terakhir sebelum subuh, teman-teman bangun, teman-teman berdoa dan mengadukan semua kesedihan. Dari mana kau dapat kekuatan? Dari qiyamul lailmu. Betul teman-teman semua? Dari mana teman-teman tenang dalam menjalani kehidupan padahal teman-teman sudah hancur sehancur-hancurnya misalnya? Karena dari qiyamul lailmu. Siapa yang kasih kekuatan pada dirimu untuk berdiri tegak sampai hari ini? Allah Subhanahu wa taala. Lewat Qur'anmu, lewat qiyamul lailmu. Jangan tinggalkan Allah. Engkau meninggalkan Allah selama ini. Kembali kepada Allah, bersegera kembali kepada Allah. Allah rindu dengan rintihanmu, Allah rindu dengan tetesan air matamu. Kemana engkau selama ini? Kenapa enggak bangun lagi salat malam? Kenapa engkau selama ini, kenapa tenang-tenang saja meninggalkan salat malam? Allah menunggu dirimu. Allah katakan, Rasulullah katakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kemana? Masih tidur? Disitulah waktu terbaikmu meminta kepada Allah. Engkau tidak perlukah kepada Allah sehingga engkau tidak bangun salat malam? Kemana dirimu selama ini? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah apapun. Sesuatu yang mustahil, enggak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang susah, enggak kelihatan jalan keluarnya, enggak mustahil bagi Allah. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah, teman-teman semua. Kita enggak kuat untuk melakukan sesuatu, enggak punya energi untuk melakukan sesuatu. Allah berikan jalan keluar insyaallah. Time out katanya, udah habis waktunya Uma. Baik, masih banyak sebenarnya ya. Saya langsung endingnya saja Ibu sekalian. Intinya teman-teman semua, dalam kehidupan ini bukan hanya dirimu yang sedih, semua orang sedih, semua orang diberikan ujiannya masing-masing. Tapi jangan khawatir, Allah bersama dengan dirimu. Dan memang begitulah hakikat kehidupan ini, bahwa tidak ada orang yang gembira terus-menerus. Allah harus mengujimu supaya Allah melihat seberapa besar kualitas dirimu, seberapa baik, seberapa hebat kualitas dirimu. Oleh karena itu, bagi siapapun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kita tentang sabar. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dan selalu ketika engkau berada dalam kehidupan ini, jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an. Dalam surah Thaha ayat 2 dikatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an supaya engkau menjadi susah. Al-Qur'an itu membuat engkau bahagia. Al-Qur'an yang akan menghiburmu. Al-Qur'an yang mendatangkan kekuatan kepada dirimu. Jadi baca Quran setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Al-Quran yang menjadi penguat bagi semua episode kesedihan yang kau jalani. Al-Quran yang menjadi obat bagi kehidupanmu. Islam tidak membuatmu sedih, teman-teman sekalian. Islam membuatmu bahagia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW untuk membuat kita bahagia. Jadi Islam tidak mau, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mau hamba-hambanya bersedih terus-menerus. Kalau engkau bersedih terus-menerus, maka itu kebahagiaan bagi syaitan. Dan syaitan akan memanfaatkan dirimu. Syaitan akan membuatmu malas beribadah, membuatmu tidak produktif, membuatmu tidak mau atau malas melakukan amal-amal saleh. Maka untuk semua saudara-saudaraku yang ingin masuk syurganya Allah, mungkin sebagian dari kita saat ini sedang dirundung duka atau sedih, ada masalah, tapi jangan berlarut-larut. Kondisi kita memang tidak selamanya dalam kondisi yang suka dan bahagia, karena dia akan datang silih berganti. Ingat bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah baik. Kalau kita pandang dari satu sisi, mungkin kita rasa nggak enak, kita rasa susah ya Allah. Tapi kalau kita pandang dari sisi yang lain, Masya Allah, banyak hikmah yang Allah hendak berikan kepada diri kita. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, suatu penyakit, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Allah akan bersihkan dirimu sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ujian-ujian yang kau sabar dalam menghadapinya. Ingat, Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada
kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah semua badai akan cepat berlalu. Allah akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang sabar, dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar ini dengan jannahnya, dengan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya nanti para malaikat akan menyambut kita dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Sudah cukup kesedihanmu, sudah cukup kepedihanmu, sudah cukup engkau begitu sabar. Silakan masuk syurga. Selama-lamanya engkau akan bahagia di dalam syurga berkat kesabaranmu di dunia.